Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran sosiologi. Untuk kali ini, Ibu akan menerangkan faktor perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua, yaitu faktor internal atau faktor dari dalam. Ya, itu dari dalam. Kemudian faktor eksternal itu adalah faktor yang dari luar. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan faktor internal dulu atau faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama itu adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Maksudnya di sini bertambah atau berkurangnya penduduk adalah adanya kematian, adanya kelahiran, adanya perpindahan penduduk, misalnya migrasi. Kalau bertambah itu berarti kelahiran. Kemudian kalau kematian itu berkurang, itu akan mempengaruhi perubahan sosial yang berasal dari dalam. Kemudian yang kedua adalah penemuan baru. Silakan boleh dicatat, penemuan baru itu seperti apa? Penemuan baru itu contohnya kayak penemuan mesin uap, penemuan handphone pertama kali. Nah, penemuan-penemuan baru tersebut itu adalah faktor dari dalam atau faktor internal. Misalnya nih, salah satu dari kalian itu menemukan helm yang depannya langsung ada pembersih air hujan misalnya. Nah, itu sebuah penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Itu adalah faktor internal atau faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat atau sering disebut dengan konflik sosial. Dulu pada waktu kelas 11 sudah belajar tentang konflik sosial ya. Apa itu yang disebut dengan konflik sosial kayak gitu. Konflik sosial itu contohnya kalian berbeda pendapat dengan orang tua, berbeda pendapat dengan bapak ibu guru, itu bisa menyebabkan konflik. Antar teman itu mengalami perbedaan pendapat, bisa juga menyebabkan konflik yang bisa saling baku hantam. Itu termasuk faktor perubahan sosial dari dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi, kalian pernah belajar sejarah ya, dimana di situ banyak pemberontakan. Ada pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan Kartosuwiryo, dan lain sebagainya. Nah, pemberontakan tersebut itu bisa menyebabkan perubahan sosial, bisa mendorong perubahan sosial. Misalnya dengan adanya G30 SPKI, yaitu tahun 66 kan, tahun 1966, itu menyebabkan pergantian presiden kan di situ, dari orde lama ke orde baru, yaitu tahun 1966 di situ. Kemudian revolusi dulu waktu awal-awal Ibu pernah menjelaskan tentang kasus 1998. Itu ada reformasi, ada revolusi. Itu hampir sama ya, memang perubahan yang sangat cepat. Itu akan mempengaruhi perubahan sosial. Dari masa orde baru berubah jadi reformasi, itu karena ada revolusi juga. Revolusi itu adalah perubahan yang sangat-sangat cepat. Nih, pemberontakan atau revolusi itu merupakan perubahan yang cepat dan bisa menyebabkan struktur masyarakatnya itu berubah. Silahkan bisa kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, boleh kasih contoh
dari internet boleh, kasih contoh dari pelajaran-pelajaran sejarah yang menyangkut tentang pemberontakan. Itu semuanya bisa menyebabkan perubahan sosial. Oke, selanjutnya faktor eksternal atau faktor dari luar masyarakat, atau sering juga disebut faktor yang tidak bisa diduga-duga. Nah, faktor tidak bisa diduga-duga ini kan faktor yang tidak kita harapkan dari diri kita sendiri. Nah, maka disebut dengan faktor dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, di sini Ibu sudah kasih gambar faktor eksternal yang berupa lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Contohnya adalah ketika terjadi bencana alam. Bencana alam di sini Ibu gambarkan ada gunung meletus, kemudian ada juga akibat dari tanah longsor, banjir bandang juga bisa ya yang gambarnya seperti ini. Nah, dengan adanya musibah atau bencana alam gunung meletus akan mengakibatkan perubahan sosial bagi warganya. Warganya yang tadinya itu bercocok tanam, bertani dengan damai di lereng gunung, tiba-tiba karena ada gunung meletus, dia tergusur. Tanahnya subur sih subur, tetapi tanahnya kan sudah rusak untuk awalnya. Kemudian rumah mungkin sudah hancur, hangus, dan lain sebagainya. Otomatis dia akan pindah atau sering disebut dengan mengungsi ya. Kata-kata mengungsi ini kan akan merubah kehidupan masyarakatnya yang tadinya hidup dengan tenang, aman, damai, tentram, tiba-tiba harus berubah. Sama dengan yang gambar sebelahnya, ini adalah hasil dari banjir bandang, tanah longsor, dan yang sejenisnya ya, atau gempa ini juga bisa yang menyebabkan seperti ini. Nah, mereka yang tadinya punya rumah bagus, wifi ada, perabotan ada, tiba-tiba hancur semuanya. Nah, ini akan mengakibatkan perubahan sosial, mata pencaharian hilang, dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalian boleh cari contoh misalnya karena wabah COVID ini. Karena wabah COVID ini bisa menyebabkan perubahan sosial. Ini termasuk perubahan dari luar ya, karena siapa sih yang mau adanya COVID ini? Siapa sih yang mau belajar dari rumah terus karena adanya COVID? Nggak ada kan? Nah, itu salah satu lingkungan fisik, lingkungan kesehatan yang mempengaruhi perubahan sosial. Begitu. Kemudian faktor yang kedua adalah peperangan. Di sampingnya ini Ibu sudah kasih contoh orang yang sedang berperang. Dengan adanya peperangan itu akan menyebabkan perubahan sosial. Dulu Indonesia pernah dijajah Belanda. Ayo berapa tahun? Dijajah Belanda, lama sekali ya, 3,5 abad. Kemudian dijajah Jepang itu 3,5 tahun. Ketika dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah Inggris, Indonesia itu akan mengalami beberapa fase perubahan sosial. Misalnya ketika penjajahan Belanda ada kerja apa, paksa kayak atau apa, itu yang Inggris ada kerja apa gitu misalnya, kan beda-beda ya. Kalau di adu domba itu Belanda misalnya, kemudian yang Inggris misalnya ada tanam paksa atau apa, silahkan bisa kasih contoh sendiri. Nanti ketika penjajahan Jepang ada apa lagi, terjadi perubahan sosial apa lagi, itu akan menyebabkan perubahan sosial yang tidak diharapkan atau dari luar, eksternal namanya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini intinya adalah bahwa perubahan sosial itu terpengaruh karena budaya-budaya lain. Di sampingnya Ibu sudah mencontohkan ini adalah budaya prom night. Prom night itu sebenarnya di Indonesia nggak ada ya.
misalnya nih perayaan-perayaan kelulusan, kemudian kalian mengadakan prom night malam-malam gitu ya, itu sebenarnya di Indonesia nggak ada. Di Indonesia itu harusnya pakai tumpeng, pakai nasi kuning, babancakan, bacain doa kayak gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, di Indonesia sudah terpengaruh oleh budaya luar. Ada prom night, kemudian ada tiup lilin yang ulang tahun. Itu sebenarnya bukan budaya Indonesia, apalagi budaya Islam, nggak ada ya seperti itu. Nah, itu termasuk perubahan sosial karena pengaruh budaya lain. Yang sampingnya lagi adalah gaya hidup makanan, bukan pola makan ini makanan tapi fast food. Nah, perubahan sosial ini zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang suka fast food. Ini bukan dari Indonesia sebenarnya. Kalau Indonesia kan kotok bongkok, Sunda, ada rendang, ada nasi goreng, ada sate, ada pecel, apalagi ya, gulai, bubur ayam, karedok. Nah, semuanya itu dari Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang Indonesia pun itu sudah sangat banyak yang mengikuti gaya hidup orang barat. Mereka makan fast food. Di sini ini ada gambar McDonald ya, ada McDonald, KFC, Burger King dan lain sebagainya. Oke, akhirnya sekian dan terima kasih dari saya pelajaran sosiologi untuk minggu ini tentang faktor perubahan sosial yang eksternal dan internal. Nah, seperti biasa nanti di akhir materi Ibu akan memberikan tanggapan yang berlaku sampai seminggu ke depan. Silahkan boleh dikerjakan sampai hari Senin depan ya. Untuk yang biasa menggunakan kuota malam misalnya boleh menggunakan kuota malam, Ibu masih buka sampai hari Senin ya tugasnya. Kemudian yang biasa mengerjakan Sabtu Minggu karena misalnya jatah kuota tiap hari itu udah untuk pelajaran lain, ya silahkan bagi-bagi kuotanya, dibagi sebaik mungkin. Yang penting harus ada, wajib ada jawaban di tanggapan, karena nilai hanya didapat dari soal-soal selama pembelajaran online selama ini. Akhirnya dari Ibu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.